Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya, Heri Sutarman. Dan saat ini saya di kampus Universitas Ibnu Khaldun, Kota Bogor. Dan saat lagi saya akan bincang-bincang dengan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yuk, ikutin saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kang Heri. Iya, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang. Iya nih, saya baru pertama kali nih ke ruangan VIP ini. Iya, alhamdulillah. Izin ngobrol-ngobrol, Prof. Mangga, silakan. Ya, baik sahabat Antara, saya sudah berada di ruang VIP Rektorat Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saatnya kita akan bincang-bincang dengan Rektor UIK, yaitu Bapak Profesor Dr. H.E. Mujahidin. Betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sibuk terus ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Kampus ya, Prof ya? Iya. Baik sahabat Antara, ya bicara kampus ya atau perguruan tinggi ya menentukan arah cita-cita bagi setiap mahasiswa yang akan meraih kedepannya lebih baik. Nah, bicara perguruan tinggi, salah satu di Bogor yaitu kampus UIK yang ada di Soleh Iskandar ya, Jalan Soleh Iskandar di Kota Bogor. Baik, Prof, bisa ceritakan dong sekilas ya tentang kampus UIK Bogor ini sejak awal beroperasi dan perkembangannya sampai saat ini. Baik, terima kasih Pak Heri, sahabat Antara yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang dapat berbincang-bincang dengan Pak Heri dan sahabat Antara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah investasi masa depan. Betul. Maju mundurnya sebuah bangsa terletak pada pendidikan. Sebuah bangsa yang pendidikannya maju, insya Allah bangsa itu akan maju. Sebuah bangsa yang pendidikannya tinggi, dia akan maju bangsa itu. Universitas Ibnu Khaldun didirikan tahun 1961. Ini adalah untuk membantu generasi muda melanjutkan pendidikannya di jenjang pendidikan tinggi. Di Ibnu Khaldun ini dibangun dengan moto iman. Yang pertama artinya bahwa proses pembelajaran harus didasarkan kepada iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua ilmu, bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan ilmu. Dan yang ketiga adalah amal, bahwa iman dan ilmu itu harus diimplementasikan dalam amal. Sampai sekarang alhamdulillah Universitas Ibnu Khaldun Bogor memiliki 37 program studi dengan mahasiswa kurang lebih 10.000. Kemudian untuk akreditasi institusinya alhamdulillah termasuk salah satu dari universitas yang terkategori akreditasi unggul itu. Wah, alhamdulillah, berarti udah akreditasi unggul ya. Betul. Iya, baik Prof, kalau bicara visi misi ya dari UIK ini apa sih sebenarnya? Ya, yang kalau secara letter luck-nya agak panjang ya, tapi intinya bahwa Universitas Ibnu Khaldun ini ingin membangun generasi muda yang kedepannya mereka bisa menjadi pemimpin bangsa yang punya adab yang baik, iman yang baik, tapi juga kompetensi yang tinggi. Kita tahu bahwa kemunduran sebuah bangsa itu selain kompetensinya rendah juga adalah adabnya yang rendah. Kita ingin dua hal ini diperbaiki, makanya paduan antara adab dan sains betul-betul diimplementasikan di Universitas Ibnu Khaldun ini. Adakah pengaruhnya dok itu Prof dari
visi misi yang barusan disampaikan. Iya, jadi kalau dari segi kepercayaan baik pemerintah maupun masyarakat, semakin hari semakin tinggi ya. Baik. Terlihat umpamanya kalau dari pemerintah banyaknya bantuan, kemudian juga akreditasi prodi yang terus unggul terus umpamanya. Kemudian alhamdulillah. Dan kemudian kalau dari masyarakat dengan peningkatan jumlah mahasiswa baru yang terus naik ya, itu menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar ketika memilih perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi itu bisa memberi kompetensi apa, tetapi kira-kira selain kompetensi itu apalagi yang bisa diberikan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan pada masa depan, yaitu yang selalu kita inginkan atau kedepankan adalah kompetensi di bidang adabnya itu. Oke, itu selain disampaikan sama Prof tadi ya, ada beberapa perkembangan mungkin dari prodi sendiri ya, Prof ya. Prodi apa aja yang ada di sini dan jurusan apa yang biasanya lebih banyak ya. Jadi di Universitas Ibnu Khaldun karena terkategori sebagai universitas atau perguruan tinggi Islam, memang yang paling banyak mahasiswanya adalah prodi-prodi pada Fakultas Agama Islam. Bahkan Fakultas Agama Islam itu adalah fakultas agama yang paling banyak mahasiswanya se-Indonesia. Jadi dibanding dengan Fakultas Agama Islam yang ada di PTU, perguruan tinggi umum yang lain, UIK ini paling banyak mahasiswanya. Kemudian berikutnya yang banyak diminati adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena pasti. Memang mereka kan ingin ke arah wirausaha ya Pak Heri ya. Betul. Kemudian berikutnya di Fakultas Teknik dan Sains kita karena memang banyak sekali sumbangan dari alumni untuk pengembangan di teknik dan sains itu di antaranya dosen kita itu menjadi salah satu pemenang perancang yang IKN itu menunjukkan kualitas kan karena dia ini nasional untuk proyek nasional begitu pula di proyek-proyek yang lain alumni-alumni kita banyak berkiprah. Alhamdulillah sekali ya Prof ya. Nah, bicara prestasi nih ya Prof. Nah, kira-kira selain yang tadi Prof disampaikan itu apa aja sih yang selama ini yang Prof jabat di sini gitu, prestasi yang ada di sini? Selain dari kita sudah terakreditasi unggul, kita juga mungkin yang relatif monumental itu saya pernah dikukuhkan menjadi academic leader yang memegang peran sebagai rektor. Itu yang kedua tahun 2023 itu pengakuan dari Dikti tentang keberhasilan kepemimpinan di perguruan tinggi untuk kategori perguruan tinggi terakreditasi baik sekali, waktu itu baik sekali. Jadi se-Indonesia kan mengajukan portofolio masing-masing, katanya ada 1.600 perguruan tinggi waktu itu. Untuk kategori kampus waktu itu masih akreditasi baik sekali, saya nomor 2 se-Indonesia waktu itu Kemudian kalau dari Jawa Barat, alhamdulillah banyak yang kita peroleh dari LL Dikti, kemudian dari Kopertais juga sama gitu. Baik, kalau selain fasilitas yang ada di UIK ini apa nih kira-kira Prof? Apakah dari bidang olahraga atau bahasa atau yang lainnya, ekonomi mungkin? Jadi yang untuk olahraga kita banyak event-event yang diselenggarakan oleh mahasiswa yang sudah mulai naik di tingkat regional, di tingkat Asia Tenggara Beberapa waktu yang lalu ada
kompetisi pencak silat antar pelajar yang dilaksanakan oleh UKM pencak silat di UIK ini. Itu pesertanya itu selain dari Indonesia hadir juga, kebetulan saya hadir, itu dari Malaysia, dari Australia, dari Jepang, luar juga ada dari ini. Dan mereka juga memang para pemenang-pemenang di kejuaraan pencak silat di tingkat nasional, Kemudian ada futsal juga, sama mereka juga pemenang-pemenang ini. Kami memang selalu mendorong mahasiswa selain mereka aktif berkuliah, mereka juga bisa mengembangkan minat dan bakat mereka, soft skill mereka soft skill mereka. Gitu. Nah, itu ribetnya kampus sendiri terhadap mahasiswa itu sendiri gimana? Ya, kita punya kriteria biasanya. Kalau beasiswa mungkin beasiswa. Kalau di tingkat internasional itu 1 tahun biasanya mereka bebas bebas SPP biasanya. Kalau tingkat nasional, kalau tidak salah 1 semester. Kemudian ada yang hanya sebagiannya saja gitu kan. Oke, sahabat Antara. Nah, demikian di kampus UIK ini. Jadi banyak sekali dalam bentuk beasiswa ya, Prof. Ya. Jadi nggak akan rugi deh kalau di sini gitu. Nah, beralih ke topik lain nih, Prof. Adakah kegiatan kampus gitu yang dilaksanakan apa per triwulan atau per semester atau per tahun gitu? Kira-kira yang ke belakang tuh kegiatan apa? Iya. Baik, sahabat Antara, Universitas Ibnu Khaldun ini banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tadi itu untuk menunjang kompetensi dan juga meningkatkan adab-adab mereka Beberapa waktu yang lalu kita juga kedatangan Ustadz Abdul Somad dan beliau sangat terharu sekali karena beliau melihat bahwa Universitas Ibnu Khaldun adalah satu-satunya kampus yang rektoratnya itu di atas masjid, gitu kan? Betul. Nah, sebelum saya tanya, kata Ustadz Abdul Somad, Pak Rektornya menjawab, kenapa sebabnya? Karena setiap setiap azan berkumandang, maka semuanya melaksanakan sholat berjamaah. Dan memang kita melihat bahwa disitulah sebenarnya fungsi pendidikan. Jadi pendidikan bukan hanya mengajarkan tentang ilmu, bukan hanya mengajarkan tentang adab, tetapi juga melaksanakannya. Kemudian sebelumnya juga ada bahkan di hari ini juga ada seminar internasional. Di minggu yang lalu masih ada juga seminar internasional. Kalau pas hari ini diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan seminar internasionalnya. Pekan kemarin ada yang menyelenggarakannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya ada FAI. Kemudian juga kita juga mengirim para mahasiswa itu untuk kuliah kerja nyata di 3 negara. Pertukaran ini mahasiswa gitu ya. Dia kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyatanya di 3 negara, yaitu di Malaysia, kemudian di Thailand. Nah, ada ini yang kita sudah lakukan berapa? 2 atau 3 tahun sudah rutin nih, 2 sampai 3 tahun itu. Itu ada KKN-nya di Madinah. Di Madinah 6 bulan. Sekalian umroh dong ya, Prof. Iya. Dan untuk KKN di Madinah memang persyaratannya adalah harus hafid Al-Quran, harus hafid 30 juz. Tapi itu tidak terbatas untuk FAI. Yang sekarang sedang KKN itu saja sekarang 1 yaitu dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, kemudian ada yang dari Fakultas Agama Islam. Kalau untuk Madinah memang kita terbatas kuotanya itu hanya 2 orang, tetapi dia memang ditanggung semuanya. Semua tidak ada pakai biaya apapun Wah, ditanggung semuanya. Keren. Nah, kemudian untuk Thailand dia lebih banyak setiap semester kalau Thailand itu sampai 16 orang, 12 sampai 16 orang. Kalau Malaysia lebih banyak lagi. Kalau Malaysia lebih banyak lagi. Nah, kemudian ya tentu negara kita juga tidak akan
luput kita dari KKN kita. Betul. Ya, di berbagai provinsi kita juga melakukan KKN. Itu kegiatan-kegiatan agar mereka punya wawasan luar negeri, ya. Selain juga ada seminar-seminar internasional. Baru beberapa waktu yang lalu juga ada para mahasiswa kunjungan ke negara untuk melakukan seminar internasional. Oh, seminar internasional. Ya, ada beberapa, kalau tidak salah 2 atau 3 minggu yang lalu. Wah, keren. Iya. Ini kelebihannya ya, bisa ke luar beberapa negara, ke luar negeri terutama. Betul. Itu outputnya bagi mahasiswa sendiri apa tuh, Prof? Biasanya? Selain kalau untuk seminar itu, selain mereka proceeding dan jurnal juga keterampilan-keterampilan, karena ada juga yang internship ke luar negeri ya. Mereka dapat keterampilan, kemudian mereka juga dapat sertifikat ya. Begitu pula kalau yang KKN, karena masa KKN di luar negeri itu mereka relatif lama ya, rata-rata 5 sampai 6 bulan ya. Mereka itu hidup mandiri, kemudian berkomunikasi dengan orang lain, membantu mereka, dan itu yang menurut saya akan membuat mereka kuat menghadapi tantangan ketika mereka sudah lulus dari perguruan tinggi. Iya. Berarti ya modal awal itu sih ya untuk kedepannya, dan emang diperlukan itu sih. Betul. Nah, ini kalau kampus UIK ini apa yang akan Prof ya, dan mungkin medis ini terkait kampus ini yang akan dikembangkan itu kira-kira kedepannya apa nih rencana ke depan? Iya. Jadi sekarang kan sebuah kampus itu bagus umpamanya ketika para mahasiswanya punya kompetensi yang tinggi, kemudian punya adab yang baik, dan mereka juga berkontribusi ya di dalam pembangunan di negara kita ya. Nah, makanya untuk pengembangan khususnya para mahasiswa ini, kita tetap ke tiga ranah itu ya, membangun kompetensi mereka, meningkatkan adab mereka, dan mereka punya peduli terhadap bangsa. Tapi kalau untuk secara organisasi, memang kita kampus UIK ini karena sudah berada di kawasan padat dan di pusat kota Prof. Nah, kita memang dalam beberapa bulan ini akan melakukan pengembangan, pembukaan kampus 2, kampus 3 ada ini ya. Masih di arah sini? Kalau kampus 2 masih di Kota Bogor ya, ini sedang masa penyelesaian perjanjian dan lain-lain ya. Itu kita rencanakan untuk pembukaan prodi kedokteran kalau untuk yang kampus 2. Nah, untuk kampus 3 itu untuk kaderisasi dakwah ya. Untuk kaderisasi dakwah itu memang daerahnya sudah di luar Kota Bogor, tapi masih di Kabupaten Bogor Bogor. Tapi memang dengan cuaca yang nyaman lah untuk kaderisasi dakwah itu khusus gitu kan. Nah, ini dalam dalam masa tidak akan jauh lagi. Jauh aja. Gitu. Tapi saya lihat tadi masuk ke dalam ada sebagian masih dalam tahap pembangunan ya. Oh iya. Itu memang kita sedang penyelesaian auditorium ya, auditorium kampus di sini ya. Karena ternyata dengan berada di pusat kota ya, kondisi lahan yang ini ya, itu harus betul-betul efisien penggunaannya itu. Lahan hanya segitu, kan? Supaya maksimal gitu ya, Prof. Betul ya. Nah, ini terkait peminat ya, Prof ya. Jadi bagaimana sih strategi UIK gitu untuk menarik minat masuk kampus ke sini, atau mungkin ada media sosialnya, jadi sahabat antar biar tahu. Iya, baik. Jadi ada nanti media sosial di Universitas Ibnu Khaldun, nanti kita kirim ya. Baik. Nah, dan ada survei peminat tahun kemarin yang masuk
ke UIK itu kan pendaftarnya di atas 5.000-an ya. Semuanya dari Bogor atau ada dari luar? Dari luar, dari ini ya. Banyak yang dari luar ya. Kalau dari kota Bogor mungkin sekitar 5% peminatnya itu, karena kemarin yang kita cek atau 5-10% lah kalau yang dari kota Bogor itu. Ada selain dari kota Bogor ya, banyak yang dari luar juga banyak, termasuk yang dari luar negeri juga, dari Afrika, dari Malaysia, itu dari setiap tahun Singapura, selalu ya, ada ya? Selalu yang dari luar negeri selalu ada ya. Dan yang menjadi catatan itu bahwa para peminat yang masuk ke UIK itu 60%-nya adalah rekomendasi keluarga. Artinya mereka memang percaya kepada UIK gitu kan. Nah, jadi kalau sahabat antara umpamanya mau masuk ke UIK, keluarganya belum ada di UIK, maka ketahuilah keluarga-keluarga yang lain itu sudah percaya dan kemudian merekomendasikan ke UIK. Adakah strategi ini, Prof? Maksudnya dengan prestasi di waktu SMA-nya gitu, dia punya prestasi mendapatkan berapa persen beasiswa seperti itu, ada nggak, Prof? Betul, ada. Jadi beasiswa yang kita buka itu ada beasiswa prestasi, kemudian ada juga beasiswa ketua OSIS itu ya. Nah itu beasiswa prestasi, beasiswa ketua OSIS memang terbatas ya. Maksudnya tidak harus di tes dulu dan seterusnya ya. Nah ada juga beasiswa untuk hafidzoh 30 juz. Kalau berapa banyak beasiswanya? Berapa persen gitu, Prof? Sekarang itu yang memperoleh beasiswa hafidzoh itu sekarang sudah di angka 167. Jadi 167 mahasiswa UIK itu sebenarnya adalah hafidzoh mereka itu ya. Nah, kalau beasiswa prestasi juga banyak ya. Nah, yang paling banyak memang di antara beasiswa itu kan diperuntukkan bagi yang tidak mampu ya. Nah, kalau yang tidak mampu kita di atas 1.300-an beasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi. Gitu kan. Ada kan yang berprestasi tapi mampu. Nah, kalau berprestasi tapi mampu, nanti jalurnya lebih ketat lagi tuh ya. Nah, karena kita dorong, karena kita dorong kalau orang yang mampu itu agar bisa membiayai sendiri kuliahnya. Semakin kita banyak mengeluarkan uang untuk kuliah, sebenarnya Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda, asal kuliahnya yang benar, gitu kan, di tempat yang benar, gitu kan. Nah itu pasti akan bernilai ibadah. Alhamdulillah nih berarti masih ada peluang bagi yang prestasi. Betul, di sini yang berprestasi ya, termasuk yang dari luar daerah ya, beasiswa utusan daerah juga untuk daerah-daerah tertentu ya, ada bahkan mereka full sampai living cost-nya juga di ini ya, ditanggung oleh Pemdanya ya. Dan sampai sekarang kita itu ada satu angkatan itu ada yang beasiswa utusan daerahnya ada daerah itu ngutus sampai 30 orang. Kemudian ketika Sekda dan anggota DPRD-nya datang ke UIK untuk melakukan monep, itu sampai keluar kata-kata siapapun bupatinya kami harus ngirim lagi ke UIK. Gitu, dari berbagai daerah tuh ya? Iya, yang ini. Kenapa sebabnya? Karena dia melihat beda ini, kata mereka menyekolahkan ada di perguruan tinggi yang lain, ada di ini. Kalau di UIK betul-betul, karena kita kan ketika menerima mahasiswa beasiswa itu tidak hanya udah masuk nggak ada pembinaan, kita selalu ada pembinaan. Biasa seperti itu ya. Ini kalau ini pembinaan terus ya. Iya, gitu. Iya, baik, Prof. Ini terakhir ya, Prof. Ya, mungkin yang menjadi harapan Prof. sendiri gitu ya di kampus IKA ini ke depan, apa sih menjadi harapannya? Iya. Jadi yang pertama, sebagai kampus yang mendidik para generasi muda,
harapan kami ini para alumni UIK itu bisa berkarir, bisa berkarya untuk bangsa dengan baik. Makanya Pak Heri kalau melihat ke background, kita pakai background Istana Bogor. Ini adalah visinya. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa, suatu saat kalian harus menguasai istana ini. Mantap ya. Jadi istana ini nanti harus dikuasai salah satunya oleh alumni UIK. Amin. Nah, itu yang pertama, itu harapannya ya. Siap. Kemudian juga yang kedua harapan jadi kalau sahabat antara umpamanya ingin mengembangkan kompetensi dengan baik, kemudian diajari adab dengan baik, maka UIK adalah pilihan yang tepat, insya Allah, gitu kan. Atau harapannya Sabatara itu perlu dicatat itu ya, harapan Bapak. Baik, makasih ya Prof udah berbagi informasi sangat edukatif sekali, dan kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Prof. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, baik sahabat antara, demikian pembincangan dengan Rektor UIK Bogor, Bapak Profesor Dr. Mujahidin ya, MSI. Sampai jumpa di program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Saya Haris Taman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.